Suket gajah pokoknya barang hijau kayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bagus dengan dunia kambing. Ini kali ini kita berada di Dusun Karangnongko, Desa Kelutan, Kecamatan Longgot, Kabupaten Nganjuk. Desa ini Kelutan begini. Ini kita di rumahnya Pak Fuad di peternak kambing desa. Soalnya kemarin tuh ada yang chat ke saya, chatnya itu ya intinya itu istilahnya gimana ya, Boyo kalau bikin konten itu di peternak-peternak yang standar, yang tidak asal-asalan. Saya lihat akunnya itu ya akun paling baru 2 harian, bukan akun utama. Jadi ya enggak apa-apa di komen sebagai kritikan itu sebagai motivasi kita, sebagai masukan kita untuk lebih berbenah. Tapi yang jelas kalau kita itu bikin konten, kenapa kok di peternak desa yang asal-asalan? Ya memang rata-rata tuh kalau peternak desa itu kan memang buat tabungan, buat celengan. Seperti di Pak Fuad ini selain budidaya atau ternak kambing juga mempunyai kolam ikan gurame seperti itu. Ini kebetulan pas panen gurame. Jadi jangan diremehkan peternak desa yang asal-asalan, yang walaupun asal-asalan peternak desa itu hasilnya walaupun punya 1 kambing 2 kambing itu juga memang menghasilkan, maksudnya untuk tambahan kebutuhan. Rata-rata tidak ada yang sampai apa itu punya pinjaman di bank besar tuh tidak ada. Soalnya kan peternak kecil buat sampingan, yang penting bisa jalan, buat tambahan waktu nanti anaknya bayar sekolah, dijualkan 1 kambing 2 kambing, seperti itu tujuannya. Jadi kalau harus peternak yang standar, yang kandangnya bagus ya tidak bisa, bosku. Jadi mohon maaf kalau yang saya review ini memang di peternak-peternak desa yang real apa adanya seperti ini. Kalau orang melihat kok pandangnya cuma begini, ya memang kalau di desa itu seperti ini, real apa adanya. Intinya itu yang penting memang untuk kebutuhan, bukan di peternakannya. Walaupun cuma sedikit, cuman apa itu kandang seperti ini, tapi kan juga bisa berjalan, bisa mencukupi di kehidupan keluarga. Jadi sekali mohon maaf kalau sekiranya untuk konten-konten saya yang real, alami, mengalir di peternak-peternak kecil ini ada yang belum begitu berkenan. Ini kita akan review di Pak Fuad. Ini ada banyak, bosku. Ini wonten pinten Pak niki anu wedhus ini, Pak? 11. Ini ada 11 kambing. Ini ada yang kendit. Kendit ini sing warnanya putih melingkar nih gitu. Ada kambing kendit, bosku ini. Gula nih Mbah Dukun. Buat ritual. Pas oleh enek. Ngeten iki umuran apa pun wonten 2 tahun? Dereng ngeten. Tapi pom tual nggih niki. Ini ada kambing kendit. Umur belum ada 2 tahun, ya 1 tahun lebih sedikit sudah poel. Nanti kalau ada teman-teman katanya itu kalau kambing kendit itu biasanya dibuat sesuatu yang religius, kemungkinan buat ritual-ritual apa itu, kalau orang Jawa seperti itu. Jadi mencari kambing kendit terkadang sulit, bosku. Ini kebetulan di Pak Fuad ini ada 1 kambing kendit jantan sudah poel. Ini bisa nanti kalau ada teman-teman yang butuh katanya bisa keluar. Ini kendit ini sakit medal mboten, Pak? Nyuwun pinten? Iku jemingen winginane ditingali jemingen. Pun dinyang napa dereng? Kan jemingen di ane 3,5. 3,5. Nyuwune. Iku pinten. Lho, sing duwe duka nawang lek delok wong pengen tuku. Tapi jelas pun poel nggih. Pun. 3,5 masuk njaluke 4.000. Wong jemingen sing regane dhewe ten. Ini biasanya sing mendeti anune sinten? Jemingen napa? Waduh sik napa gonta-ganti poyo blantik sitok. Blantik mriki nggih. Biasanya sing lanang-lanang ngoten iki tambah besar. Niki wis jajali. Pinten ulan pisan cara ngetokne biasanya? Pokoknya butuh ditokne. Iya. Iki biasanya besar. Terus anu sukete niku papan pinten? Papan seperapat nih sore saya ngomong. Papan seperapat.
8/4 itu 100 lebih. Cukup nggih damel anu. Niku wis langkung. Sampai adol barang mesti ini. Mboten nate ambil. Ora wis langkung. Ini bos, ditanamkan rumput suket gajah sing pendek namanya odot ya. Niki kan suket gajah sing pendek niku nggih. Nggih. Nah, nanti kalau ada teman-teman yang butuh kambing kendit tuh katanya Pak Fuad bisa keluar tapi sudah ditawar 3.500.000 nggih. Jadi urung oleh. Berarti urung cocok. Nanti mungkin bosku ada yang kuat di atasnya ndak apa-apa. Nanti langsung datang ke sini di Dusun Karangnongko, Desa Kelutan, Kecamatan Luhut, Kabupaten Nganjuk. Pak Fuad Gurameh ngene padha genah iku. Ada kambing kendit. Biasanya kambing kendit itu ya buat itulah bos, ada acara-acara tertentu lah. Jadi itu asalnya anu babon tunggal ya. Babon 1 sekarang menjadi coro cacah sampai saat ini pun pinter non. Bae nek cara ngedol gitu pun kapan. Masih gak kena di total. Undang udah. Pun Pinten tahun? mulai makane mulai 2016. 2016. Asal mulanya itu dari 1 kambing berarti nggih sih. Nggih. Saat ini turane neng kene si enek 15 sing wis didol gak ditung pokoknya. Belah ya 100. Beleh ra ditung, adol ra ditung. Nah itu karo peternak desa itu seperti itu bos. Ndak usah muluk-muluk kandangnya kudu apik, sing penting kena dinggoni sudah bisa menghasilkan Pak nggih. Intinya seperti itu. Jadi di kebutuhannya itu bukan di fasilitasnya harus gini di semangatnya itu semangat untuk kebutuhan lah hidup sehari-hari dari kambing bisa berkembang menjadi yang lainnya itu bos. Nanti mungkin bisa buat pembelajaran lah buat semangat teman-teman khususnya peternak kambing di desa-desa yang lain. Untuk makannya itu kata Pak Fuad memang tidak pernah ngarit, istilahnya ditanamkan rumput ya. Kalau rumput di sawah itu ya tidak terlalu luas. Kalau untuk 11 kambing ini nanti waktu dibabat belum habis itu sudah tumbuh lagi. Kalau kita di desa itu kan seperti itu mengakalinya, tidak pakai pakan yang pakai fermentasi atau pakan kering model gimana. Jadi tiap hari ini memang kalau ini dicarikan cuman ya seperti ini, rumput gajah yang jenis rumput gajah pendek itu, odot. Ini barangnya juga ndak jelek-jelek amat, yang jelas kelas ekonomis kalau yang di desa itu, bukan kelas standar, kelas kambing kelas tidak. Yang penting nanti gemuk dijual ya, masuknya ke pemotongan seperti itu. Biasanya itu kalau mungkin beli harga 1 juta atau 1,5 juta, nanti laku 2,5 atau 3 juta dijual. Memang seperti itulah, mencari keuntungan kalau di peternak desa, tidak muluk-muluk. Jadi walaupun untung cuma 500.000, untung cuma 1 juta itu sudah bersih beruntung. Hitungannya ya sambil kita kerja. Rata-rata di peternak desa itu tidak cuman mengandalkan di peternakan saja, pasti punya sampingan. Kalau yang mengandalkan di peternakan itu sudah pram lah, sudah kandang besar. Kalau di kandang kecil di peternak desa ya buat sampingan seperti ini. Jadi walaupun untung 500.000 ataupun 1 juta itu tetap beruntung, makanya tidak pernah dibelikan. Cuman seperti ini, minum nanti paling dikasih bekatulnya pun itu juga hasil dari panennya sendiri. Waktu nyelep tuh nanti ada bekatulnya, ditambah-tambahkan seperti ini. Jadi tidak fokus harus bagus kalau di peternak desa ini. Intinya itu kalau kita buat video di peternak-peternak kecil di desa itu kok edukasi peternakan harus standar begini. Rata-rata itu kalau peternak desa daripada dibuat kandang yang bagus, yang standar tuh mungkin lebih baik dijalankan untuk yang lainnya. Jadi kalau kandang itu sekedar yang penting buat bisa tempat kambingnya, kambing juga bisa berkembang, juga bisa beranak, bisa gemuk, itu sudah cukup kalau peternak desa. Tidak harus bagus ya. Ada peternak desa tuh yang kemungkinan tuh kandangnya bagus besar, tapi kan itu sudah fokus di
peternakan itu. Jadi yang kita liput itu terkadang kebanyakan ya di peternak yang cuman buat sampingan. Nanti kalau memang suatu saat lah akan saya usahakan nanti meliput di peternakan yang asli, peternakan yang besar, biar teman-teman atau yang komen katanya kalau memberi edukasi di peternakan yang standar tidak asal-asalan tuh bisa mengerti lah. Memang kalau kita itu kontennya atau videonya itu cuman edukasi di peternak-peternak desa, yang tujuannya itu untuk apa? Kita biar di peternak desa, peternak kecil ini juga bisa terpublikasikan. Kalau di peternak desa itu bukan barangnya intinya, tapi di peternakan ini cuman peternak itu ternyata juga bisa sangat-sangat membantu di kehidupan nyata sehari-hari. Intinya seperti itu. Jadi tidak harus hasilkan puluhan juta, ratusan juta, tidak. Yang penting untuk kehidupan itu bisa tercukupi dan bisa membantu, entah itu berapa persenan di kehidupan sehari-hari. Soalnya rata-rata memang punya sampingan seperti ini Pak Fuad ini panen gurame. Kalau tidak percaya saya tunjukkan, ini pas panen gurame. Kolamnya ini ada 3 kolam yang di belakang rumah, belum ada yang di lainnya. Untuk 3 kolam ini bosku, kalau ikan gurame itu biayanya ini ada 6.000 ekor, itu habis pakan 120 sak. Itu kalau dikalikan harga pakan hari ini 320, berarti nilainya untuk pakannya itu sudah 30-45 juta, hampir 50 juta, ada 50 jutaan. Jadi sebenarnya juga punya uang, juga punya modal. Tapi memang kalau untuk kambingnya ini ya seperti ini dibuat sampingan. Biasanya fokusnya di hal lain, entah itu di pertanian ataupun di kolam seperti ini. Mudah-mudahan sedikit video ini menjadi jawaban bagi para bosku, bagi bosku yang kemarin kok sepertinya itu kurang berkenan dengan konten saya. Yang jelas saya mohon maaf kalau memang konten saya itu belum bisa mengedukasi hal-hal yang standar, hal-hal yang terbaik. Yang intinya itu kita menunjukkan realiti kejadian yang ada di peternak-peternak desa untuk hari ini. Mudah-mudahan menjadi motivasi, menjadi penyemangat teman-teman semua untuk kita lebih giat, baik itu di peternakan kambing maupun di usaha lainnya. Akhirnya mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan. Tetap semangat, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.